Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita akan memahami konsep ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan dari ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Untuk ukuran pemusatan data, ada 3 macam di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada mean atau biasa disebut dengan rata-rata, ada median atau nilai tengah, dan yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Ya, sebagai contoh, berikut ini adalah data dari 10 orang siswa yang mengikuti seleksi lomba KSN Matematika. Di sini ada kasus ya, ada 10 orang siswa mengikuti seleksi lomba KSN. Nilainya bisa kita lihat, yang pertama dapat 70, yang kedua dapat 75, yang ketiga dapat 80, yang keempat ada 90, yang kelima 65, yang keenam 60, yang ketujuh 80, yang kedelapan 85, yang kesembilan 95, dan yang terakhir yang ke-10 adalah 90. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai rata-rata dari 10 orang siswa tersebut. Ya. Nah, caranya untuk mencari mean itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data di sini adalah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 65 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 95 dan ditambah 90. Hasilnya adalah 790. Nah, banyaknya data adalah 10. Maka untuk mencari mean-nya atau rata-ratanya itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau sama dengan 790 dibagi 10. Hasilnya adalah 79. Jadi rata-rata 10 orang tersebut adalah 79. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah berhubungan dengan diagram batang ya. Bentuknya adalah diagram batang. Soalnya adalah perhatikan data pengunjung pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat sebagai berikut. Ya, di sini terlihat daftar pengunjung poliklinik yang dalam kurun waktu 1 minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, banyak pengunjungnya dapat kita lihat. Untuk hari Senin itu ada 18 orang, untuk hari Selasa adalah 20 orang, untuk hari Rabu ada 19 orang, untuk hari Kamis ada 23 orang, dan untuk hari Jumat ada 21 orang. Hari Sabtu ada 17 orang, dan hari Minggu ada 15 orang. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Caranya gimana? Caranya tadi adalah untuk mencari mean itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Maka kita hitung dulu jumlah datanya, kita jumlahkan ya. 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15 sama dengan 133. Nah, banyak datanya berapa? 1 minggu itu adalah 7 hari, jadi sama dengan 7.
Maka nilai min atau nilai rata-ratanya sama dengan 133 dibagi 7 sama dengan 19. Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Yang mendapat nilai 5 ada 3 orang ya. Jadi frekuensinya adalah jumlah siswanya ya. Yang mendapat nilai 6 ada 8 orang. Yang mendapat nilai 7 ada 10 orang. Yang mendapat nilai 8 ada 11 orang. Yang mendapat nilai 9 ada 6 orang. Yang mendapat nilai 10 ada 2 orang. Pertanyaannya adalah, berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Ya. Kita hitung dulu jumlah datanya ya, karena ini datanya bukan satu-satu atau datanya ya, sebagai contoh di nilai 5 itu ada frekuensinya 3 atau jumlah orangnya 3, maka kita harus kalikan terlebih dahulu. Kita kalikan nilai dengan frekuensinya. Jadi yang pertama adalah 5 kali 3, terus 6 kali 8, ditambah 7 kali 10, ditambah 8 kali 11, ditambah 9 kali 6, ditambah 10 kali 2. Hasilnya adalah 15, ditambah 48, ditambah 70, ditambah 88, ditambah 54, ditambah 20. Sama dengan 295. Nah, banyak data dari mana? Banyak data kita hitung dari jumlah frekuensinya. Kita hitung, kita jumlahkan semua. Jadi 3 ditambah 8, ditambah 10, ditambah 11, ditambah 6, ditambah 2. Hasilnya adalah 40. Maka untuk menghitung min-nya atau rata-ratanya sama dengan 295 dibagi 40. Hasilnya adalah 7,375. Nah, yang ditanyakan tadi adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Maka dapat kita hitung dengan, ya kita lihat di sini ya, karena nilai rata-ratanya adalah 7,375, berarti yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah yang mendapatkan nilai 8, 9, dan 10. Berarti kita jumlahkan frekuensi yang mendapat nilai 8, yang mendapat nilai 9, dan yang mendapat nilai 10. Kita jumlahkan 11, ditambah 6, ditambah 2. Hasilnya adalah 19 orang. Ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nilai rata-rata ulangan harian dari 30 siswa adalah 75. Seorang siswa mengikuti ulangan susulan dan mendapatkan nilai 60. Jika nilai ulangan siswa tersebut dijumlahkan, berapakah nilai rata-rata sekarang? Maksudnya digabungkan ya. Jika nilai siswa yang baru susulan tadi digabungkan, berapakah nilai rata-rata sekarang? Ya, kita lihat. Awalnya ada 30 orang siswa yang mengikuti ulangan. Rata-ratanya adalah 75. Nah, satu orang mengikuti susulan, dia mendapatkan nilai 60. Berarti ada jumlah data sebelum susulan, yaitu 30 kali 75. Hasilnya adalah 2250. Jumlah data sesudah susulan itu adalah sama dengan 2250 ditambah 60. Sama dengan 2310. Nah, banyaknya data sudah susulan berarti 30 ditambah 1. Karena tadi awalnya 30, terus ikut susulan 1. Berarti ada 31. Rata-rata sekarang berapa? Rata-rata sekarang adalah rata-rata sudah susulan. Berarti sama dengan 2310 dibagi dengan 31. Sama dengan berapa? Sama dengan 74,52. Ya, itu adalah contoh-contoh cara menghitung nilai rata-rata. Ya, kita sampai ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu ada median atau nilai tengah. Nah, median atau nilai tengah itu apa? Itu adalah salah satu bentuk ukuran pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Hati-hati ya, di sini data harus diurutkan terlebih dahulu, baru kita bisa tentukan nilai tengahnya atau kita tentukan mediannya. Contohnya seperti apa? Ya. Oh ya, sebelum ke contoh, untuk median itu ada 2. Jika kita menemukan data yang jumlahnya ganjil, maka untuk mencari mediannya
itu sama dengan data yang ada di tengah-tengah atau data ke N plus 1 dibagi 2. Jadi kalau datanya ganjil berarti data yang ada di tengah-tengah sekali ya. Jadi dia akan membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, jika datanya genap, maka mediannya sama dengan jumlah dua data yang di tengah dibagi 2. Atau bisa kita cari dengan data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Ya, contoh yang pertama, berikut ini adalah data nilai PTS yang diperoleh seorang siswa untuk 10 mata pelajaran. Nilainya yaitu 90, 85, 80, 96, 87, 75, 80, 92, 83, dan 89. Pertanyaannya adalah tentukan median dari data tersebut. Nah, kita lihat data yang ada di soal tadi belum terurut. Nah, tugas kita yang pertama adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, data setelah diurutkan menjadi 75, 80, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 92, dan 96. Ya, kita tahu di sini, kita lihat ya. Di sini adalah banyak datanya adalah 10. Maka dia genap, berarti untuk mediannya berarti ada dua data yang ada di tengah-tengah, yaitu data ke-5 dan data ke-6. Nah, caranya bagaimana? Untuk menghitung mediannya sama dengan data tadi, yang data 2 tadi dijumlahkan terlebih dahulu, terus kita bagi 2. Berarti 85 ditambah 87 dibagi 2. 85 ditambah 87 itu hasilnya adalah 172. Kita bagi 2, hasilnya adalah 86. Jadi median dari data tadi adalah 86. Ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan tabel data berikut. Ada data nilai dengan jumlah frekuensinya. Yang mendapat nilai 55 itu ada 5 orang, yang mendapat nilai 60 ada 7 orang, yang mendapat nilai 65 ada 6 orang, yang mendapat nilai 70 ada 6 orang, yang mendapat nilai 75 ada 5 orang, yang mendapat nilai 80 ada 9 orang, dan yang mendapat nilai 85 ada 7 orang. Nah, bagaimana kita mencari mediannya? Kita jumlahkan dulu frekuensinya. Kita sampai ke contoh yang kedua tentang median. Perhatikan tabel data berikut. Di sini ada tabel nilai dengan jumlah frekuensi ya. Untuk yang mendapatkan nilai 55, frekuensinya ada 5. Yang mendapatkan nilai 60, frekuensinya ada 7. Yang mendapatkan nilai 65, frekuensinya ada 6. Yang mendapatkan nilai 70 ada 6 juga. Yang mendapatkan nilai 75 ada 5. Yang mendapatkan nilai 80 ada 9. Dan yang mendapatkan nilai 85 ada 7. Pertanyaannya adalah tentukan median dari data tersebut. Nah, kita jawab ya. Median tadi adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, kita perhatikan di sini untuk nilainya sudah terurut ya. Berarti kita tinggal cari jumlah datanya berapa, baru kita akan tahu apakah dia ganjil atau genap, terus kita tentukan mediannya. Banyak datanya kita dapat hitung dengan cara menjumlahkan frekuensi yang ada, yaitu 5 ditambah 7. Untuk banyak data dapat kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan frekuensi yang ada, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 7. Hasilnya berapa? Ada 45. Nah, ternyata 45 itu adalah data ganjil. Nah, kalau data ganjil itu berarti tadi untuk medianya adalah data yang berada di tengah-tengah, atau bisa kita cari dengan cara N plus 1 dibagi 2. Berarti median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2.
N-nya adalah 45, berarti data ke 45 ditambah 1 dibagi 2. Kita jumlahkan dulu, 45 tambah 1 itu berapa? Itu adalah 46. Data ke 46 dibagi 2. Perhatikan, di sini adalah letak datanya ya, bukan nilai mediannya. Ini adalah datanya dulu, letak datanya. Nah, data ke 46 dibagi 2 itu data ke berapa? Yaitu data ke 23. Nah, perhatikan sini. Berarti kita cari letak data ke 23 di mana? Ini adalah data dari 1 sampai ke 5. Nah, 5 tambah 7 itu adalah 12. Berarti untuk nilai 60 itu data ke 6 sampai 12. Nah, kita tambah lagi 12 tambah 6 itu adalah 18. Berarti di sini data sebelum sampai ke 18. Nah, kita cari ke data 23 di mana? 18 ditambah 6 itu 24. Berarti data ke 23 ada di sini. Nah, berapakah nilainya? Nilainya adalah 70. Jadi medianya adalah 70. Ya. Kita lanjutkan ke ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu modus. Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Kita lihat seperti apa contoh kasusnya. Ya, untuk modus itu pada suatu data bisa ada modusnya, bisa juga tidak. Nah, bisa juga modusnya lebih dari satu. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan data berat badan 10 siswa laki-laki dari kelas 8A dalam kilogram. Ada 47, ada 57, ada 53, ada 50, ada 45, ada 48, ada 52, ada 49, ada 55, dan ada 53. Berapakah modus dari data tersebut? Ya, untuk menjawabnya kita bisa lihat data di sini. Data yang sering muncul atau munculnya lebih dari 1 atau 2 kali atau 3 kali, kita lihat ya. 47 muncul sekali, 57 muncul sekali, 53 muncul 2 kali, 50 sekali, 45 sekali, 48 sekali, 52 sekali, 49 1 kali juga, 55 1 kali. Berarti jawabannya adalah data yang sering muncul adalah 53 karena dia munculnya 2 kali, sementara yang lainnya hanya muncul 1 kali. Berarti modusnya adalah 53. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua, perhatikan data nilai hasil ulangan matematika siswa kelas 8B berikut. Tentukan modus dari data tersebut. Ya, kita perhatikan. Yang mendapatkan nilai 5 ada 3 orang, yang mendapatkan nilai 6 ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 7 ada 10 orang, yang mendapatkan nilai 8 ada 7 orang, yang mendapatkan nilai 9 ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 10 ada 2 orang. Ya, siapa yang bisa jawab berapa modusnya? Ya, betul sekali ya. Modusnya adalah 7. Kita bisa lihat di sini data yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak adalah 7 ya. Jadi tadi frekuensinya adalah 10. Frekuensi terbesarnya 10, nilainya adalah 7. Jadi modusnya adalah 7. Ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko tunas pada bulan Maret berdasarkan ukuran. Iya, perhatikan di sini kita lihat ya. Untuk ukuran sepatu kita bisa lihat di sini ya, grafiknya naik turun. Ya. Banyaknya sepatu yang terjual bisa kita lihat di sampingnya. Nah, kita bisa perhatikan ya, yang paling banyak terjual sepatu ukuran berapa? Ya, ukuran 42. Di bawahnya ada ukuran 41. Ya. Kak, pertanyaannya adalah pemilik toko ingin menambah stok sepatu ukuran tertentu yang paling banyak terjual. Jadi untuk bulan berikutnya si pemilik toko ingin menambah stok yang ada ya, berdasarkan ukuran sepatu yang banyak terjual. Bantulah pemilik toko untuk menentukan ukuran sepatu yang harus dia tambahkan. Nah, bagaimana? Jawabannya ukuran berapa? Ya, betul sekali ya.
Kalau kita mau bantu pemilik tokonya, berarti kita harus menyarankan banyak ukuran sepatu yang terjual adalah 42. Berarti kita sarankan untuk menambah stok sepatunya dengan ukuran 42 karena ini paling banyak dibeli ya. Ya, itu tadi adalah pembahasan tentang ukuran pemusatan data baik main, median, atau modus ya. Semoga bisa dipahami. Ada jendela berjumlah 5. Walaupun tak bersua, semoga materi ini bisa diterima. Ya, terima kasih. Saya Murianti dari SMP Negeri 1 Cilegon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.